Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil aksi nyata saya modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator saya, Ibu Nilu Sultami, dan pengajar praktik saya, Bapak Rahmat Lasaka. Selanjutnya, rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama, latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Yang kedua, tujuan aksi nyata saya yaitu menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Langkah-langkah tindakan yang akan saya lakukan dalam menyusun aksi nyata saya. Yang pertama, saya menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penerapan budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Kedua, saya mengumpulkan rekan guru untuk melakukan pemahaman materi budaya positif. Ketiga, saya memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan dalam menyusun aksi nyata saya. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru dan murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah bersama kepala sekolah dan rekan guru dalam melakukan pemahaman budaya positif. Pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan anugerahnya lah sehingga pada hari ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat rezeki, serta nikmat kesempatan untuk dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, perkenalkan, saya adalah calon guru penggerak angkatan 9. Pada hari ini kita akan membahas tentang membangun budaya positif di sekolah kita sendiri. Ya, sebelum kita mulai sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Kalau misalnya saya bilang ibu guru hebat, jawabnya semangat luar biasa, gitu ya? Ya, ibu guru hebat, semangat luar biasa. Iya, terima kasih. Ya, hari ini kita membahas tentang membangun budaya positif. Jadi di sini budaya positif yaitu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Ya, budaya positif itu contohnya melaksanakan tata tertib sekolah, cinta kebersihan dan lingkungan, kejujuran, religius, kepedulian, sifat toleransi, sikap nasionalis atau cinta tanah air. Ya, selanjutnya budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti perubahan paradigma, disiplin positif, motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, kemudian pembuatan keyakinan kelas, posisi kontrol seorang guru, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ya, ini yang disebut dengan budaya positif. Jadi jangan sampai kita lihat apa itu budaya positif. Didengar-dengar, tapi kita sendiri tidak tahu itu budaya positif itu apa. Jangan sampai dibilang, oh budaya mungkin dari daerah dibuat di sini. Ya seperti itu, namun budaya positif itu tentang perubahan paradigma, disiplin, motivasi, kemudian apa dulu? Pembuatan keyakinan di dalam kelas, posisi kontrol seorang guru, dan penerapan segitiga restitusi. Ya, untuk mengawali kita bahas dulu tentang perubahan paradigma. Ya, jadi
paradigma di sini yaitu suatu keyakinan atau kepercayaan yang mendasari seseorang dalam melakukan segala tindakan. Jadi itu paradigma baru. Misalnya kita dulu di kelas itu guru memberikan sistem kepada siswa itu beda dengan sekarang. Jadi sekarang ini kita berpusat kepada peserta didik. Kan biasa kalau dulu ada sistemnya hukuman, dipukul kan. Nah, sekarang kan berbeda dengan dulu. Ya, di sini makanya ada istilahnya perubahan paradigma. Jadi dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi mereka dapat mandiri, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, kemudian yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Jadi disiplin positif ini cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, serta dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Jadi peserta didik itu tidak ada lagi yang sistem pemaksaan, kemudian nanti dipuji baru dia mau, kan biasa begitu. Kemudian guru juga tidak ada sistemnya lagi memberikan hukuman. Biasa kalau misalnya kita guru datang terlambat, kelilingi lapangan. Jadi tidak ada sistem seperti itu. Atau tidak pukul, jewer, sebenarnya tidak ada lagi sistem hukuman. Ya, makanya dari itu kita mengadakan pengembangan tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Tentunya dengan melihat kondisi lingkungan yang aman, disiplin, kemudian dilatih kejujuran juga buat peserta didik, bertanggung jawab juga. Ya, selanjutnya untuk mewujudkan ini semua, mewujudkan suatu budaya positif, kita membuat keyakinan kelas. Ya, jadi di sini kita membuat sebuah keyakinan di dalam kelas. Jadi nanti kedepannya bisa masing-masing perwalian itu buat keyakinan di dalam kelas. Tahu itu keyakinan di dalam kelas? Siapa tahu ada yang bisa memberikan pendapat tentang keyakinan kelas? Ya, di sini dalam pembuatan keyakinan kelas, langkah-langkahnya yaitu memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk mendapatkan pendapat. Jadi anak-anak kita kasih kesempatan untuk memberikan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di dalam kelas. Kan dulu siswa kita tidak tahu ini aturan apa yang sebenarnya kita dulu tidak harus dilakukan. Yang orang tahu itu cuma tata tertib, tapi orang tidak tahu ini dulu aturan-aturan apa saja yang harus dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Ya, makanya di itu kita membuat suatu keyakinan kelas yang dilakukan oleh guru dan peserta didik. Ya, contoh yang pertama, misalnya saya sebagai guru, kemudian ibu-ibu sebagai siswa. Jadi kita praktek saja langsung saja supaya lebih jelas apa itu pembuatan keyakinan yang dilakukan di dalam kelas antara guru dan siswa. Jadi guru di sini hanya sebagai fasilitator saja. Semua itu pendapat itu serahkan kepada siswa supaya orang tahu, oh yang dilarang ini yang harus dilakukan seperti ini, begitu. Baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Langkah-langkahnya yaitu menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi siswa ini yang mengajukan suatu pendapat. Peraturan-peraturan apa yang perlu disepakati di dalam kelas? Coba. Di kelas tepat waktu. Ya. Lagi.
Datang di kelas. Ya, kemudian selanjutnya apa lagi? Datang tepat waktu, masuk kelas. Terus? Ya, tidak mencoret-coret diri. Tidak memukul teman. Ya, apalagi Pak Amran, Ibu Hajar, Bu Cima. Tidak mengunjungi saat pelajaran dimulai. Minimal 10 dulu. Ini nanti siswa yang bakal berpendapat sama, pokoknya terserah apa yang orang bilang, ditulis. Diberikan kesempatan untuk berpendapat. Lagi banyak. Pakai yang rapi. Pakai yang rapi. Ya, jadi bagian pertama yaitu menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di dalam kelas. Yang pertama, datang tepat waktu. Kedua, tidak mencoret-coret tinggi. Ketiga, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Keempat, tidak mengganggu teman. Kelima, angkat tangan ketika berbicara. Enam, tidak makan dan minum di dalam pelajaran. Tujuh, buang sampah pada tempatnya. Delapan, berpakaian yang rapi atau sopan. Sembilan, membersihkan kelas. ke-10 meminta izin jika keluar kelas. Ya, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua yaitu mengubah ini peraturan ini. Yang pertama, mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif. Mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif.
Jadi misalnya datang tepat waktu, ini kalimatnya sudah bagus atau bagaimana? Datang ke sekolah tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu. Iya, datang ke sekolah, karena kalau datang ke sekolah otomatis dia tetap masuk kelas toh. Jadi dirubah ke kalimat positif, datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian yang kedua, boleh itu ya? Kalau tidak mencurat-curat dinding, apa kalimat yang bagus? Tidak mencurat dinding. Langsung saja tidak mencoret-coret dinding. Tidak merusak fasilitas sekolah. Tidak merusak fasilitas sekolah. Tetap berdoa dan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, 4 ini tidak membuli teman ya. Menghindari perbuatan ini. Iya, menghindari perbuatan tidak membuli teman. Mematuhi peraturan dalam kelas. Dia selalu semua ini angkat tangan ketika berbicara, kalau boleh mematuhi peraturan atau apa? Mematuhi cara belajar. Tidak makan nasi ini mentaati peraturan pembelajaran. Tidak makan atau minum di dalam kelas, mentaati peraturan pembelajaran di dalam kelas. Buang sampah pada tempatnya berarti taat pada aturan kelas. Apa tadi? Menjaga kebersihan sekolah. Ya, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan kelas. Tetap.
berpakaian rapi dan sopan, membersihkan kelas, tiket tanggung jawab terhadap atau membersihkan kelas saja. Selanjutnya bagian ketiga yaitu menyarikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan. Yang ketiga yaitu menyarikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan atau keyakinan. Nah, di sini saya bagi nilai-nilai kebajikannya. Jadi cari di sini. Nilai-nilai kebajikan. Ya, misalnya di sini datang ke sekolah tepat waktu, dia sama kalimatnya dengan yang mana di sini supaya kita kasih rangkum satu saja. Misalnya datang ke sekolah tepat waktu. Ya, nilai kebajikannya apa di sini kalau datang ke sekolah tepat waktu? Lihat di sini kalau ada memakai peraturan di situ. Dia masuk di bagian komitmen. Datang ke sekolah tepat waktu itu dia masuk di komitmen, karena itu dia termasuk tata tertib sekolah, berpakaian yang rapi, pada saat upacara bendera memakai pakaian seragam, itu masuk di komitmen. Ya. Kemudian yang kedua, tidak merusak fasilitas sekolah. Nilai kebajikannya apa? Di situ. Di situ kan ada disiplin, di situ ada nilai kebajikan, di situ ada. Coba lihat. Hah? Ya, ini tidak merusak fasilitas sekolah, itu dia masuk di nilai kebajikan apa? Pak Iwan minta tolong. Misalnya ini kan nilai kebajikan. Kalau misalnya kan karena teman-teman dulu soal dulu, misalnya datang ke Peduli tidak? Peduli. Boleh. Peduli. Berarti. Kemudian yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Dia masuk di bagian apa? Bersyukur. Sepakat ini bersyukur. Atau di situ banyak ada beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa ada. Bagian nomor 1 itu di atas tidak salah. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Bersyukur. 7. Bersyukur. Kemudian yang keempat, menghindari perbuatan bullying. Bullyingnya wah mencuri. Ini contohnya menyakiti teman ini. Ya, tindakan kekerasan yang dilakukan kepada siswa antara siswa satu dan siswa yang lain. Kedamaian. Menghargai teman, di situ ada toleransi, di situ juga ada tertulis. Coba lihat. Toleransi ini kan sikapnya menghargai sesama suku. Toleransi.
Persahabatan boleh, toleransi dan persahabatan. Dia dua boleh nilai kebajikannya. Toleransi dan persahabatan supaya tidak kalah ya dong antara teman satu dengan teman yang lain. Toleransi dan persahabatan. Kemudian angkat tangan ketika berbicara. Itu apa? Termasuk di apa? Nilai kebajikannya yang diambil. Angkat tangan ketika berbicara. Kemudiannya Rasa hormat. rasa hormat. Iya, rasa hormat. Kemudian yang keenam, mentaati peraturan pembelajaran. Bisa masuk di rasa hormat juga mungkin. Iya, mentaati peraturan pembelajaran. Tanggung jawab. Iya. Mentaati peraturan pembelajaran dia masuk di rasa hormat juga. Ya ini angkat tangan ketika berbicara. Menghormati. Iya. Terus saja rasa hormat angkat. Kemudian rasa hormat. 7. Menjaga kebersihan kelas. Peduli tanggung jawab. Iya. Tanggung jawab dan peduli. Berpakaian rapi dan sopan. Komitmen. 8. Komitmen. Kemudian 9. Membersihkan kelas pada saat piket. Masuk di mana? Disiplin atau tanggung jawab atau peduli? Peduli? Peduli juga. Oh, kebersihan. Kebersihan. Kemudian 10. Minta izin ketika keluar kelas. Masuk di apa? Rasa hormat. Ya, rasa hormat. Iya. Ya, setelah kita menentukan nilai kebajikan dari suatu peraturan menjadi kalimat positif, selanjutnya kita masuk ke bagian keempat, yaitu kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas tampak seperti atau tidak seperti. Tabel T, jadi huruf T dia. Dibikin apa dulu huruf T? Saya bikin saja T. Oke, kemudian tulis tampak seperti, ya tampak seperti. Kemudian tidak tampak seperti. Ya, kita bahas dulu tentang kata komitmen. Tampak seperti. Tampak seperti misalnya di sini kan datang ke sekolah tepat waktu, berarti tampaknya itu siswa ke sekolah tepat waktu. Ya, tidak tampak seperti tidak ada siswa yang datang terlambat. Begitu dia. Siswa ke sekolah tepat waktu. Tidak tampak berarti tidak ada siswa yang datang terlambat. Bersyukur, ya ini. Ketiga, bersyukur. Berdoa. Ya, berdoa sebelum dan sesudah belajar.
tidak berdoa sebelum dan sesudah belajar. Maksudnya itu tidak tampak, itu berarti tidak ada siswa melakukan pembelajaran itu kalau tidak berdoa. Jadi semua kegiatan ini dalam kelas itu sebelum dan sesudah itu harus berdoa dulu. Selanjutnya kegiatan pendalaman keyakinan kelas atau disebut tugas guru apa, kemudian tugasnya siswa apa, pembentukannya sebagai tabel Y atau huruf Y. Terdengar, terlihat, dan berperilaku. Kemudian terakhir yaitu tugasnya guru. Jadi tugas guru itu apa? Tugas kita sebagai guru. Ini masuk di bagian kegiatan mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Jadi tugas guru itu apa? Kemudian tugas siswa itu apa? Jadi tugas guru adalah sebagai, kita guru sebagai apa? Ya, mengajar. Ini ada di papan. Ya, mengajar, mendidik. Membimbing. Ya, contohnya seperti ini ya. Tugas guru yang pertama yaitu mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas atau sekolah, kemudian menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap semua murid. Jadi jangan membeda-bedakan murid. Selanjutnya murid tugasnya adalah belajar, mencoba, menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, kemudian mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan, dan memeriksa tugas kembali. Jadi maksudnya memeriksa tugasnya siswa itu dengan baik. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, teman. Keempat, sebagai monitor atau sebagai pemantau. Kemudian yang kelima, sebagai manajer. Ya, jadi untuk di zaman yang sekarang ini, karena kita sebagai guru harus berpusat kepada peserta didik, jadi dari kelima posisi kontrol guru ini yang harus kita terapkan kepada peserta didik itu yaitu sebagai manajer. Ya, jadi kalau boleh sebagai penghukum itu tidak usah lagi diterapkan oleh seorang guru. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Sebagai teman kayaknya di sini masih boleh, tapi tidak usah terlalu dekat dengan sebagai teman begitu antara guru dengan siswa. Kemudian seorang guru jangan hanya sebagai pemantau, hanya dilihat-lihat seperti siswa. Ya, jadi posisi yang tepat kita sebagai guru yaitu sebagai manajer. Ya, jadi di sini manajer terdapat 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan apabila terjadi kasus yang ada di sekolah. Contoh kasus. Ini contoh kasus. Dibaca baik-baik. Ini contoh kasus. Nanti Bapak Ibu bisa memberikan pendapat tentang kasus yang ada ini terkait kontrol posisi guru yaitu sebagai manajer, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya, di sini contoh kasus pertama, guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi, sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Nah, jadi ini Ibu Eni ini sebagai guru pengganti ya, dari wali kelas 8. Karena wali kelas sudah sakit. Selanjutnya Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Jadi ini Ibu Eni sementara dalam kelas, ini siapa dulu, Vivi dan Natali ini bersikap seenaknya, yaitu tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni.
Kemudian Ibu Eni ini mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah. Berarti dia sebagai apa itu dia? Kalau dia menyapa dengan baik, meskipun orang atau ketahui dalam kelas, tapi Ibu Eni tetap menyapa dengan baik. Hah? Itu posisi kontrol apa? Ya, sebagai teman kan? Karena dia tetap bertindak dengan baik. Kemudian sambil mengingatkan kepada mereka untuk tetap fokus pada mengerjakan tugas. Jadi Ibu Eni berkata, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya, ini ucap dari Ibu Eni. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai saja Bu, mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Ya, jadi di sini untuk membahas menyelesaikan kasus ini, jadi apa yang harus ditindaki oleh seorang guru apabila ada siswanya seperti itu. Ya, selanjutnya setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama dengan sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya. Ya, jadi di sini dari pertanyaan ini, kasus yang pertama tadi kan sudah bisa dicerna? Ya. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Ibu Santi tadi yang sakit ya? Ibu Santi Ya, yang sakit. Iya, Ibu Santi dia yang sakit karena dia kan guru kelas. Nah, dalam kasus di atas langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Memberikan tanggung jawab kepada Ibu Ani sebagai Ya, guru penggantinya. itu tadi yang pertama tanggung jawab karena dia karena dia sakit, namun dia tidak lepas lagi seorang guru sehingga memberikan tanggung jawab kepada Ibu Eni. Ya. Selanjutnya yang kedua, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Kan orang ini melanggar tadi, melanggar peraturan karena ketawa-ketawa di dalam kelas. Nah, kemudian karena mereka salah, jadi mereka membuat suatu keputusan Natali dengan Vivi, yaitu mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama dengan sikap saling menghormati dan menghargai penerapannya melalui kehidupan sehari-hari di sekolah. Kemudian usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Apakah sudah betul atau belum? Yang pertama, mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman kelasnya. Betul. Kemudian tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas. Berarti mereka terus menyadari bahwa dia melanggar keyakinan kelas yang dibuat di dalam kelas. Berarti setuju dengan apa yang mereka buat. Kemudian terutama tentang sikap saling menghormati dan menghargai penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Kemudian usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Ini kelompok ini mereka kirim ke Ibu Eni. Karena Ibu Eni ini kan sudah dikasih tanggung jawab. Berarti dia tidak perlu laporkan ke kepala sekolah. Langsung saja laporkan ke guru kelas Ibu Santi tadi. Ya, terima kasih. Ya, tapi kan berarti nanti Ibu Santi masuk baru disampaikan bahwa siswa dua orang tadi itu Vivi dan Natali. Vivi dan Natali ini siswa. Iya, kamu siswa tentang
Berarti harus melaporkan sama kepala sekolah. Kepala sekolah karena kelasnya. atau guru kelasnya. Guru kelasnya Nah, dulu. guru kelas. Ini tinggal tergantung dari pendapat dari Bapak Ibu. Iya. Berarti usulannya sebenarnya harus dilaporkan kepada Wali wali kelas. Kalau seandainya perwakilannya tidak masuk, tidak mampu atau bagaimana? ya, baru dilaporkan kepada ya psikolog yang diuji. betul itu. Jadi dilaporkan dulu sama perwalian, jangan dulu langsung ke kepala sekolah. Bisa begitu juga misalnya ada siswa yang nakal, itu jangan dulu langsung ke kepala sekolah. Kan gitu misalnya di SMP itu kan ada guru BK. Ya lapor dulu ke guru BK. Kalau di SD itu ada perwalian, ya lapor dulu sama perwalian. Nanti kalau misalnya guru BK dan perwalian tidak bisa mengatasi, baru lapor ke kepala sekolah. Kepala sekolah tidak bisa menindaki, berarti kedua orang tua. Seperti itu. Dipaham ini? Paham sekali. Selanjutnya, Ini masuk. nah, jika Anda sebagai Pak Hasan, ini kepala sekolah ini, belum dikasih lihat tapi jawaban ini. Jika Anda sebagai Pak Hasan tentang kasus yang tadi ini, jika Anda sebagai Pak Hasan ini kepala sekolah, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jadi ini Ibu Santi ini sudah melaporkan kepada pihak sekolah atau ke kepala sekolah. Bagaimana tindakannya Ibu sebagai kepala sekolah tentang Ibu Santi? Kalau menurut saya, DP tindakan itu sudah betul untuk melaporkan kepada kepala sekolah supaya kepala sekolah sudah tahu memang ketika ada masalah ini tidak bisa diatasi, kepala sekolah sudah tahu. Kalau saya melakukan dulu koordinasi bersama Tidak, maksudnya DP tindakannya Ibu Pak Hasan. Ibu Santi. Santi atau Ibu Ini ditanyakan jika Ibu Pak Hasan, jika Ibu sebagai Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Iya, Ibu Santi. Betul itu. Ya itu ya. Jadi kita sudah mengetahui lebih awal tentang dua anak ini. Ya, betul itu apa disampaikan Ibu Uce. Jadi, jika Ibu Uce sebagai Pak Hasan, ini jawabannya yaitu saya akan mendukung langkah-langkah yang telah diambil oleh Ibu Santi dan Ibu Eni. Betul ini sekali. Betul sekali maksudnya. Ya, macam tadi tuh jadi Ibu Eni melaporkan sama Ibu Santi. Kemudian Ibu Santi tidak apa dulu? Tidak bisa untuk apa dulu? Menangani tentang ini kasus ini, jadi dia melaporkan kepada ya kepala sekolah. Kemudian yang kedua, apakah cocok kalau misalnya Ibu Santi ini tidak hadir, Ibu Eni itu harus masuk di dalam kelas terus? Setuju tidak kalau misalnya apabila Ibu Santi sakit, ya misalnya dia sakit, kemudian apa pantas ini Ibu Eni ini masuk di dalam kelas pada saat Ibu Santi tidak hadir? Kalau itu tanggung jawab diserahkan sama dia, dia harus masuk terus. Jadi harus Ya, Dia coba kasih satu-satu ini. dia kan kalau begini, kalau saya baik-baik saja selama Ibu ini tidak ada tanggung jawab lain itu, kalau macam Ibu ini mau mengajar juga, nah bagaimana? Nah itu. Dia kan posisi Ibu ini di sini kan guru juga. Dia guru juga di sekolah. Dia juga punya tanggung jawab. Jadi kalau misalnya Ibu Santi tidak masuk, apa memang pantas Ibu Eni itu berjaga di dalam kelas? Misalnya kalau kemarin tuh saya PPG, apa pantas suruh misalnya Ibu Hajar masuk terus dalam kelasnya saya? boleh. Nah, Terus kalau dia memang ada pegang kelas, bisa dia mau pegang terus itu. Kecuali ada waktu yang terluang itu dia bisa menangani itu pegang kelas. ya jadi setuju Jadi kalau misalnya ada guru yang tidak masuk, kemudian kita fokuskan kepada satu guru dan guru tersebut mempunyai tanggung jawab lain, berarti kita tidak bisa sepenuhnya untuk memberikan tanggung jawab terhadap guru yang punya tanggung jawab lain, kecuali misalnya dia tidak ada
pekerjaan atau yang dia lakukan di sekolah tersebut. Misalnya ada waktu atau jamnya yang kosong, boleh dia mengisi di jamnya guru yang tidak ada atau yang lagi sakit. Ya, seperti itu contohnya. Mungkin sudah paham tentang segitiga restitusi. Ya, jadi sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas mewujudkan budaya positif pada siswa kelas 5 SD Impres Boyo. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan anugerahnya lah sehingga pada hari ini kita bersama-sama masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk dapat berkumpul di sekolah ini, di dalam kelas ini, seraya untuk melaksanakan kegiatan rutinitas baik ibu, adik-adik, yaitu adik-adik sebagai murid untuk menerima materi dari guru, kemudian ibu guru sebagai pendidik atau mengajar adik-adik. Jadi apa yang ibu sampaikan sebentar, tolong diperhatikan, dipahami terhadap apa yang kita lakukan pada hari ini atau apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi ini, mari sama-sama kita berdoa. Coba Furkon pimpin doa di depan. Ya, teman-teman. Selanjutnya kita melakukan ice breaking. Ya, coba sama-sama dengarkan apa yang ibu sebutkan. Sama-sama ya. Tepuk 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Iya, terima kasih. Selanjutnya tepuk konsentrasi. Ya, terima kasih. Ya, pada hari ini kita akan melakukan suatu kegiatan yaitu tentang budaya positif. Jadi budaya positif itu terdiri dari disiplin. Jadi adik-adik harus saling menghormati dan menyayangi antara teman satu dengan teman yang lain. Kemudian harus mandiri, bertanggung jawab, menjaga kebersihan. Gitu ya. Jadi untuk mewujudkan itu semua, kita membuat suatu keyakinan di dalam kelas. Jadi adik-adik memberikan suatu kesepakatan kelas yang akan disusun dan dikembangkan secara bersama-sama antara guru dan murid.
di depan kelas atau yang ada di papan. Jadi semua peraturan-peraturan itu yang merupakan suatu kesepakatan yang kita buat di dalam kelas ini itu harus ditaati dan dilaksanakan oleh adik-adik. Jangan sampai apa yang kamu ucapkan tidak dilaksanakan. Jadi kegiatan ini atau pembuatan sebuah peraturan itu adik-adik yang memberikan pendapat apa peraturan apa yang harus dilakukan dan peraturan apa yang harus dilanggar. Ya, semua ini disebut dengan keyakinan kelas. Jadi sudah paham tentang keyakinan kelas? Sudah. Ya, jadi hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas, yaitu kesepakatan yang dilakukan oleh guru dan siswa untuk mentaati segala kesepakatan itu di dalam kelas. Jadi jangan ada yang melanggar peraturan-peraturan yang sudah dibuat di dalam kelas. Ya, baiklah. Untuk pembuatan sebuah keyakinan kelas, jadi yang kita bahas dulu tentang bagian yang pertama. Bagian pertama yaitu menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati. Jadi kalau boleh adik-adik memberikan pendapat. Kira-kira peraturan-peraturan yang perlu disepakati itu peraturan-peraturan apa saja? Ya, kira-kira peraturan-peraturan apa saja yang tidak boleh adik-adik lakukan itu apa-apa saja? Apa? Ya, tidak boleh berkelahi. Ya, tidak boleh berkelahi. Ya, apa lagi? Peraturan. Hah? Yang mematuhi perintah guru. Apa lagi? Tidak boleh menyebut nama orang tua. Ya, tidak boleh menyebut nama orang tua. Ya, apa tadi? Ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh lepas sepatu. Tidak boleh membantah guru. Tidak boleh lari-lari di kelas. Tidak boleh tidak boleh main di kelas. Hah? Ya, tidak boleh bermain di dalam kelas, Tidak boleh baca TV. Ya, tidak boleh. Baca TV. Tidak boleh Bermain di dalam kelas. Tidak boleh mencuri surat. Tidak boleh mencuri surat titik. Tidak boleh mencoret-coret titik. Tidak boleh memukul. Tidak boleh membaca-baca. Tidak boleh membuli. Tidak boleh membaca-baca. Tidak boleh Satu-satu. Apa lagi? Ya, tidak boleh membuang sampah, Ya, tidak boleh merobek kertas. Apa lagi? Ya, berpakaian yang rapi, Tidak boleh bercerita pada saat guru menjelaskan. Tidak boleh Ya, perhatian. Untuk bagian pertama, menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati, adik-adik sudah memberikan pendapat tentang aturan-aturan apa saja yang perlu disepakati dan siswa tersebut harus mematuhi aturan-aturan yang telah kalian buat ini. Berarti ini aturan ini kamu yang memberikan pendapat, bukan ibu. Siapa yang buat ini aturan ini? Siswa. Bukan ibu tadi yang pas barang, tapi kalian. Jadi peraturan ini harus sepakat ditaati. Sekarang ibu akan baca peraturan yang disepakati. Yang pertama, tidak boleh berkelahi. Yang kedua, mematuhi perintah
Latihan sah. 22 datang tepat waktu. 23 tidak boleh bermain bola pada saat bukan jam penjas. 23 tertib dalam berbaris atau belajar. 24 angkat tangan ketika berbicara. 25 tidak boleh berteriak di dalam kelas. Sepakat semua dengan peraturan yang disepakati? Sepakat tidak? Ya, setelah peraturan kita sepakati atau kita susun secara bersama-sama, selanjutnya bagian 2 mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat ini menjadi kalimat positif. Jadi ini kita rubah juga kalau misalnya ada yang sama, tidak usah lagi kita tulis ya. Ya, misalnya 1. Tidak boleh berkelahi. Kalimat positifnya apa? Ya, siswa ya saling menyayangi. Mematuhi perintah guru. Berarti apa? Siswa harus ya menghormati guru. Siswa menghormati guru. Setelah adik-adik membuat sebuah peraturan atau menyusun aturan-aturan menjadi kalimat positif, kemudian kita rubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan atau disebut dengan keyakinan. Jadi dari nilai-nilai kebajikan kita rubah menjadi suatu kalimat yang menjadi keyakinan kelas untuk disepakati bersama-sama oleh seluruh siswa yang ada di dalam kelas. Yang tadi kemudian menghormati guru. Berarti di sini ya bersikap sopan dan menghormati guru. Kemudian kebersihan berarti bertanggung jawab mengerjakan tugas. Kemudian komitmen mematuhi peraturan dan tertib sekolah. Ya. Kemudian kejujuran yaitu bersikap jujur. Kemudian saling tolong menolong sesama. Bukan hanya teman yang ditolong, tetapi guru juga harus ditolong. Ya, jadi kita sepakat ini ya menjadi sebuah keyakinan kelas. Ya, tepuk tangan untuk semua. Sekian pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang budaya positif membuat keyakinan kelas. Semoga dengan kesepakatan kita pada hari ini dapat dilaksanakan dengan baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni terkait pembahasan budaya positif yang telah disampaikan kepada rekan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uce Suhartini Bane yang mewakili sebagai Kepala Sekolah SD Impres Boyo menyampaikan banyak terima kasih atas penyampaian materi yang dibawakan oleh guruku yang hebat, Ibu Herdawati Sulaiman. Materi ini sangat-sangat bermanfaat bagi kami semua guru-guru yang telah mengikutinya, sehingga kami lebih memahami lagi tentang budaya positif di lingkungan sekolah ini. Terima kasih Ibu Herdawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herawati Matia, guru kelas 2 SD Impres Boyo, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Guru Herdawati Sulaiman yang telah memberikan materi kepada kita semua tentang budaya positif.
Menurut pendapat saya, budaya positif ini sangatlah baik untuk diterapkan di sekolah kita, di mana nilai-nilai atau kesepakatan yang dibuat secara bersama-sama dapat memotivasi siswa serta menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab pada diri siswa masing-masing. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi hasil aksi nyata saya tentang budaya positif yang telah saya terapkan kepada rekan guru dan anak didik saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.